What you looking for? It's me, Yoki. Sky. Permisi, kapan duduk? Iya, silakan. Oke. Langsung aja ya. Saya dari Yayasan Kipas ingin menemui saudari, maaf saya lupa namanya, siapa tadi namanya? Nabila. Nabila. Jadi ada sesuatu yang perlu kami tanyakan kepada Nabila, bagaimana perkembangan Eko kan pernah datang ke tempat kami itu dalam rangka konseling tentang pemakaian atau apa ya. Tapi kan bukan Nabila pelaksananya itu, mungkin keluarganya atau apa gitu ya. Jadi kami pengen ngambil informasi apa kabar sepupunya kemarin itu. Siapa namanya? Saya udah lupa jadi siapa namanya. Anto siapa? Anto ya? Ya, Oh Anto ya. Gimana kabar Anto sekarang? baik, alhamdulillah baik. Baik. Gimana perubahannya? Apa sudah lumayan? Apa? Lumayan. Udah lumayan. Dia udah nggak marah-marah lagi di rumah, nggak lagi. Hah? Kalau sholatnya bagaimana sholatnya? Udah rajin? Udah lancar. Baik. Lancar. Ya itulah harapan kami dari Yayasan Kipas untuk dibina supaya dia baik kembali, udah itu taat kembali. Dan kalau masalah pemakaian bagaimana informasinya? Apa masih makin-makin? Enggak. Sudah jarang ya? Sudah. Jarang. Lagi. Jadi itulah kira-kira itu saudari Nabila, terima kasih informasinya. Itu saja mungkin yang untuk kami ambil informasi. Jadi kami pamit. Ya, terima kasih. Ya. Ya.
Bang Bayu. Jadi kan tiga, bapak tidak apa? Apa itu? Bapak belum makan, nanti sudah ceramah Bapak makan. Pika. Belum makan Bapak juga, makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Berjumpa lagi dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan kebenaran menuju dan selamat itu Allah Rasulnya. Oke. Pagi ini saya sudah berada di Yayasan Kipas. Jadi di yayasan ini kami melakukan praktek kerja lapangan untuk melengkapi persyaratan ujian skripsi. Jadi pagi ini saya sedang melakukan mengetik judul untuk diajukan pada dosen supaya judul ini bisa dijadikan bahan proposal. Jadi yang hendak saya ceritakan bukan itu. Yang hendak saya ceritakan adalah menuntut ilmu, mencari pengetahuan itu tidak boleh berhenti hanya karena usia. Kalau masalah usia saya ini 59 tahun. Kalau untuk gelar ya kayaknya bukan tidak berguna, tapi mungkin ada gunanya. Sekarang saya mengambil strata 1. Dan insya Allah kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nih setelah strata 1 mengambil strata 2 dan seterusnya strata 3. Itu hanya sebuah kesibukan yang diciptakan dalam rangka untuk menambah dan menumbuh kembangkan wawasan supaya kita tidak tertinggal daripada informasi, komunikasi serta perkembangan bangsa, sehingga kita bisa bercerita dengan siapapun, bisa membawa dengan apapun, serta bisa memberikan ide-ide. Terutama seperti saya kan ya sebagai seorang dai atau ustadz, sebagai konselor, sebagai traviator, sebagai supranaturalis di Kota Bengkulu. Nah ini sangat perlu. Jadi apapun yang kita lakukan tidak ada istilahnya tidak berguna, pasti berguna. Oleh karena itu terutama adik-adikku atau anak-anakku, karena mereka ini ukurannya adalah ukuran anak bungsunya saya itu usia 22 tahun. Bersemangatlah, kejar cita-cita, capai harapan. Nah untuk kita yang sudah berusia lanjut seperti saya kan 59, sebentar lagi 60, jangan berhenti, karena kita tidak akan putus-putusnya bersosialisasi, bergabung dan berkumpul dengan masyarakat. Jadi dengan adanya usaha seperti ini, kegiatan seperti ini, maka Allah akan memberikan petunjuk arahan kepada kita dalam bentuk pandangan-pandangan, pengalaman-pengalaman. Oleh karena itu, sekali lagi jangan berhenti menuntut ilmu, mengejar pengetahuan oleh karena usia atau umur. Nah, inilah pesan dan harapan saya kepada kita semuanya. Ya, jangan pernah berpikir untuk apa saya belajar lagi. Saya hanya seorang pedagang, saya hanya seorang petani, saya hanya seorang guru. Bahasanya tidak begitu. Ya, bahasanya adalah tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Utlubul ilma ilal lahdi. Nah itu. Jadi di dalam liang lahat pun kita menunggu pengetahuan. Itu yang sering disampaikan oleh orang tua kita yang namanya talqin. Mengingatkan kepada kita, mengajarkan kepada kita dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan. Malaikat mungkar nangkir. Meskipun dalam keyakinan saya, pemahaman saya, pertanyaan mungkar nangkir itu semestinya bukan di situ. Ya, karena
lahdi itu atau kuburan itu tidak malaikat akan membangkitkan kita di situ. Karena itu adalah casing kita, badan kita, jasad kita. Tidak akan ada malaikat mempertanyakan dia itu. Yang akan ditanya malaikat adalah ruhnya. Ruh. Karena ruh itu yang bersuara, yang berkata, yang bergerak pada tubuh kita sewaktu kita hidup. Begitu. Di mana posisinya? Bukan di dalam tanah, bukan dalam kuburan. Kalau orang baik, posisinya di alir. Kalau orang tidak baik, posisinya di asijin. Hanya saja ada hubungannya dengan kuburan itu tadi. Itu makanya kenapa orang tua kita mengajarkan talqin kepada si jenazah supaya mereka bisa menjawabnya. Terlepas itu bermanfaat atau tidak, yang penting itu adalah kebaikan. Nah jadi tadi Pak Bu Fikri mengatakan bahwa pertanyaan itu akan ada, jawaban itu akan ada, tapi tidak di situ. Ya kita kalau tidak dialin, diasijin. Disitulah kita didudukkan, ditanya, diinterogasi oleh Munkar dan Nakir. Namun alangkah baiknya jika pertanyaan itu kita pahami hari ini, seperti siapa Tuhanmu, yaitu Allah. Siapa Nabi dan Rasul, yaitu Muhammad. Apa agamamu, yaitu Islam. Apa kitabmu, yaitu Quran. Apa kiblatmu, yaitu Ka'bah. Apa saudaramu dan siapa saudaramu, itu muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Nah, pernah tidak kita pikirkan bahwa pertanyaan itu sebenarnya bukan di situ, bukan di tanah kuburan itu semestinya hari ini. Kapan? Seketika kita bersuara, kita berkata, melakukan tindakan yang salah, melakukan tindakan yang keliru. Sampai-sampai di saat itu, di momen itu, Tuhan bertanya melalui petugas-petugasnya, namanya Munkar Nakir, dan pertanyaan itu terasa di hati kita. Nah, kalau memang Tuhan kamu Allah, kenapa kamu membenci orang? Ya, kenapa kamu iri dengki kepada orang? Kenapa kamu memfitnah orang? Jadi pertanyaan Munkar Nakir itu sebenarnya adalah tamparan, pukulan bagi kita seketika kita melakukan kesalahan dan kekeliruan. Itu. Jadi ya kita sudah membenci orang, iri dengki kepada orang, memfitnah orang, berbuat zolim, bermaksiat, macam-macam. Nah waktu itu muncul pertanyaan itu. Kok kamu begini ya? Padahal Tuhan kamu adalah Allah, Rasul dan Nabi adalah Muhammad, agamamu Islam, kitabmu Quran, ya, kiblatmu adalah Ka'bah, katakanlah begitu. Sementara saudaramu adalah kaum muslimin dan muslimat, kaum mukmin dan mukminat. Lalu kenapa kamu kejam kepada mereka? Kamu sakiti mereka, kamu benci mereka, kamu fitnah mereka. Ada apa dengan kamu? Sebenarnya pertanyaan itu di saat itu, saudara. Supaya apa? Supaya menghidupkan motivasi kita di dalam mengalami kehidupan itu. Jadi semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita menuntut pengetahuan, semakin banyak data-data kita yang bisa kita tampilkan untuk berbicara. Ingat, lebih bagus kita menjadi orang bodoh, tapi terus belajar, ketimbang kita orang pintar, tapi tidak pernah belajar lagi. Oke, saudara-saudaraku, sekarang untuk informasi perkabaran daripada kegiatan saya hari ini. Ya, nah ini ada kami hari ini aplusan sip pagi ini. Di sini ada Bang Bayu, ada Latifa, ada Rofikah. Sama-sama mengerjakan persiapan judul untuk proposal dan diseminarkan kemudian ujian skripsi. Semoga kami, saya, mereka semuanya sukses dalam perjuangan ini dan selamat sampai ke akhirat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Afianti.
Siang kerja, malamnya mikirin kerja. Emang sebercanda itu ya kehidupan. Tapi nggak apa-apa, tetap bersyukur kita. Karena masih diberi rezeki dan pekerjaan oleh Tuhan. Kalau kita melihat ke atas terus, ya kita nggak bakalan nemu yang namanya bersyukur. Sekali-sekali kita lihat ke bawah. Siapa tahu ya kan, nemu duit cepet. Jadi nanti Romi mandi, nah, kita berangkat. Oke, sarapan dulu tapi nyo. Ya. Mandi dulu ya. Iya mandi dulu, baru kita sarapan. Oke. Sarapan dulu kami pagi-pagi sebelum ada acara. Oke. Lama tuh lah terbayar. Mana bingung. Tahu berapa ke pena? Alamat. Apa sih nih? Alamat apa? Alamat tinggal di sini kan? Di sekarang nih kan? Iya. Di pernah jalan apa kan? Jalan Beringin, Jalan Beringin. Jalan ini. Jalan Beringin. Yo. Mau apa? Jatuh aku apa? Jangan dong. Ingetin, absen dulu satu untuk atau satu untuk itu kan? Iya, dikasih yang mereka itu. Anak rumah itu. Iya. Situ deh. Itu kok Ayo, kasih bonus. orangnya. Emang ketiga. Iya, Pak. Teori umum, skill ini adalah kemampuan yang dapat diupdate dengan terus mengasahnya. Saya kasih contoh, salah satunya itu seni bela diri. Dari seni bela diri, sabuk putih, kuning, hijau, biru-biru donker, coklat, dan
Hai Romi. Sama ceria aja Romi itu. Iya. Sudah dapat apa? Wejangan dari Bang apa? Bangnya baju hitamnya. Us. Alhamdulillah orang lewat. Oh, kalau pengunjung alhamdulillah. Rame teh bang? Pasar? Orang lewat. Bang Aan, janganlah Bang Aan hendak memisah-misah dari jangan sini apa sini? Jangan marah. Ada yang kurang ini dah. Cuci tangannya mana? Cuci tangannya. Anak bujang. Oke dah. Sebelum kita berdoa kita cuci tangan dulu. Iya Pak, siapa? Ya, mulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adik sekalian kita sudah hadir di Desa Kipas kami dalam rangka untuk senang-senang beriang-riang itu nih. Siapa yang sedih jangan sedih, juga sedih. Itu beriang-riang bersenang-senang. Ya. Nah kebenaran ada makanan di depan muka. Jadi setelah kita makan, mari kita berdoa semoga. Ya. Pak Bayu silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad Sholli ala Muhammad wa ala ali wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mantap itu. Rasanya kenyang kalau Pak. Silakan ya. Amin. Bapak ada makan. Bapak. Halo Mak. Assalamualaikum. Itu lapo. Terima kasih Pak. Siapa tahu kan Pempeknya disponsori oleh Bapak Armedi guys. Masya Allah. Jangan lupa beli ya. Jangan lupa beli. Di Pempeknya recommended. Warungnya di mana Pak? Itu yang tahu Bayu, Mas Bayu. Di mana Bang? Di mana Bang? Depan Bank BNI 99. Wah. Apa Bang? Bukan makanan ini. Halo guys. Hai guys. Kami makan. Sini anak nyuap ya. Nyuap pakai tangan langsung ini. Bang Alan. Iya lupa itu. Terus menjadi potong rambut legalannya ya loh. Ya Bang, kalau tidak kemarin aku maju ya. On. Ih, kamu aja. Ada aja. Itu on. Masih lucu-lucu ya. Masih galak kamu. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, pada hari ini tidak ada yang dapat kita nyatakan kepada Allah kecuali rasa syukur kita atas anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Dia berikan kita kesehatan, Dia berikan kita kekuatan. Dengan itu kita diberikan kesempatan, sehingga dengan tadi kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan pertolongan atau syafaat, di mana pada waktu itu tidak ada syafaat kecuali datang daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Di situ Allah memerintahkan kepada kita melalui Rasul. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabirah ila 'alal khashi'in. Meminta tolonglah kamu itu semuanya kepada Allah, yaitu dengan sabar dan sholat. Dan itu berat. Kenapa berat? Pertama, kita harus belajar dulu untuk mengenal Allah tadi. Yang kedua, kita belajar dulu untuk sabar. Yang ketiga, kita belajar dulu untuk sholat. Jadi Allah, sabar, sholat itu tidak bisa kita ucapkan saja, tetapi kita harus tahu apa yang kita ucapkan tentang Allah tadi, tentang sabar tadi, tentang sholat tadi. Kadang-kadang seketika kita ditanya siapa yang menyembah, siapa yang disembah, di mana tempat mempersembahkan, apa yang dipersembahkan, bila mana waktu menyembah, kemana kembali sembah, kita sudah bingung. Padahal itu bagian daripada masalah sholat yang sangat penting harus kita ketahui. Di sini saja sudah ketahuan beratnya mengenal Allah, mengenal sabar,
mengenal sholat. Nah, itu berat kata Allah, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat ini adalah orang-orang yang sudah teruji kemampuan dan kemapanannya memahami apa itu Allah, apa itu sabar, dan apa itu sholat. Seperti sekarang kita katakan Allah. Ditanya orang, Anda menyembah siapa? Kita jawab, menyembah Allah. Tapi sejauh mana pengenalan kita kepada Allah? Allah adalah nama. Benda yang bernama itu apa dan siapa? Setidak-tidaknya menjadi sebuah pertanyaan berat yang harus kita pikirkan. Karena kita mengucapkan Allah tadi. Kemudian sabar, apa itu sabar? Karena Nabi Musa dahulu pernah berguru kepada Nabi Khidir, seorang nabi. Apa dia bilang? Wahai hamba Allah, aku diperintah oleh Allah untuk berguru kepada kamu. Mohon saya diterima jadi murid. Apa kata Nabi Khidir? Oh, tidak bisa. Tidak bisa Musa. Musa balik bertanya, kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Dijawab oleh Nabi Khidir, karena Anda itu belum sabar. Nanti Bapak lihat pada surah Al-Kahfi cerita itu ada. Karena Anda itu belum sabar. Ini sekelas Nabi, apalagi sekelas kita. Nah itu. Nah kemudian sholat, yang itu saya katakan tadi itu. Antara sholat dengan sembahyang kita susah membedakan. Kadang-kadang kita katakan pula sama. Pada surat Toha ayat 14 menjelaskan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budi waqmis sholah li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah kamu kepadaku dan dirikan sholat. Kan jelas dua kalimatnya itu. Nah yang ini saja belum selesai dengan kita ini. Makanya kata Allah, ini pekerjaan berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Karena kita rajin baca buku, rajin berguru, maka pengertian khusyuk ini banyak sekali. Khusyuk adalah begitu, adalah. Padahal dalam Al-Quran itu khusyuk itu pengertiannya sederhana sekali, sedikit sekali. Allazina yazzununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itulah orang khusyuk. Orang yang punya keyakinan pada dirinya, seketika dia sholat, dia bertemu dengan Tuhannya. Itu orang khusyuk. Dan dia merasa sudah kembali kepada Tuhannya. Itu orang khusyuk. Nah, untuk punya keyakinan, untuk punya persangkaan seperti ini, itu tidak mungkin dapat kalau kita tidak mengenal Allah tadi. Kalau kita tidak mengenal sabar tadi, kalau kita tidak mengenal sholat tadi, tidak akan dapat. Kita yakin ke laut, bawa pancing, bawa jala, dapat ikan, karena kita tahu apa itu laut, kita tahu apa itu jala, kita tahu apa itu ikan, kita pun bisa berenang. Itu makanya kita yakin. Kalau dengan laut kita tidak kenal, dengan jala dan pancing tidak kenal, dengan ikan belum tahu, berenang pun tidak bisa, bagaimana mungkin keyakinan itu muncul? Tidak mungkin. Ini sebuah permisalan yang saya tampilkan, yang sederhana, untuk kita renungkan masalah ketuhanan ini tadi. Jadi untuk bersangka, untuk meyakini bertemu dengan Allah dalam sholat, kemudian yakin dan bersangka kepada Allah, kita sampai kepadanya pada waktu itu harus ada proses. Namanya proses belajar.
Makanya kita jangan sampai pernah berhenti belajar ini. Walaupun kita sudah profesor, belum berarti kita sampai. Teruslah belajar dan belajar. Nah ini kita tidak profesor, tidak pula doktor, belajar malas. Pengen masuk surga, susah saudara. Tolong direnungkan ini. Hidup ini tidak instan, tidak otomatis. Tetap ada perjuangan baru mencapai hasil. Apalagi kalau kita berkata kita pengen masuk surga, kita tidak mau masuk neraka. Ini umum. Padahal surga itu bisa kita rasakan hari ini. Seketika pemikiran kita tenang, hati kita nyaman, jiwa kita bahagia, itulah surga. Ciptakan itu. Karena dalam Al-Quran itu tidak ada tulisan surga, tidak ada. Yang adalah jannatun na'im. Jannah itu kebun, na'im itu kenikmatan, itu rasa. Mana lokasinya? Itulah hati. Tenang-tenangkan hati itu, senang-senangkan hati itu, bahagiakan hati itu. Akan tenang pemikiran, senang pemikiran, bahagia pemikiran, tentu bahagia pula perasaan. Itu surga. Kita mau tidak banyak uang, kita tidak banyak harta, tidak masalah. Yang penting itu bahagia. Karena kekayaan yang paling besar itu di dunia ini adalah kebahagiaan, saudara. Coba pelajari bacaan, duduk di antara dua sujud. Ada kalimat warzuqni, ya Allah berilah aku rezeki. Kalau itu diartikan uang, bagaimana dengan Raja Salman, Raja Arab Saudi? Apa yang kurang dia itu? Uangnya banyak, hartanya banyak, emasnya berlimpah, kekuasaannya tinggi, seorang raja, tapi masih ngomong warzuqni. Ya Allah berilah aku rezeki. Apa ini rezeki? Ya itulah kebahagiaan, ketenangan, kesenangan, kenyamanan hati. Itulah surga. Ciptakanlah itu. Kalau bahasa Bengkulunya, kalau yang kemening-mening pala, cempakkan baik. Apapun persoalan mening kepala, buah. Ciptakan yang enak-enak, yang benar-benar, yang lurus-lurus. Biar nyaman hati ini. Jangan disimpan kebencian, iri dengki kepada penghasilan orang, fitnah sini, fitnah situ. Itu bikin neraka itu. Sengsara batin kita. Nah, di sini saja kita masih kena. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, dalam kesempatan singkat ini saya sampaikan, mari kita belajar lagi. Mari kita belajar lagi. Di dunia ini tidak ada orang yang mampu menguasai semua ilmu, tidak ada. Sebaliknya, di dunia ini tidak ada orang yang tidak tahu satu masalah, tidak ada. Pasti tahu dia. Nah, disinilah ada peluang bagi kita untuk belajar, mengkaji dan memahami. Itu pun belum final, belum lagi prakteknya, prosesnya. Waduh, luar biasa capek. Maka benar kata Allah, innahala kabira, sesungguhnya meminta tolong kepada Allah, meminta tolong kepada Allah itu sangat berat. Karena dengan sabar dan sholat, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka? Yang punya keyakinan bahwa mereka dalam surga pasti bertemu dengan Tuhan dan dia sudah sampai kepada Tuhan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati,
Pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Sesungguhnya akal fikir kita ini mampu mencapai Allah. Apalagi nabi-nabi, apalagi kejadian-kejadian terdahulu. Makanya kapasitas yang sebesar ini jangan disia-siakan. Manfaatkanlah untuk menjangkau semua itu. Makanya berkata Albert Einstein, sebenarnya orang yang terpintar di dunia ini baru 15% menggunakan akal fikirnya. Artinya masih banyak yang tersisa, 85%. Oleh karena itu, mari kita belajar dan belajar, mencari, menuntut, semoga kita akan mendapatkan kebahagiaan surga kita di dunia dan surga kita di akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Zazuri hadarna fiadratika. Aina hadarna fiadratika bizzambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya balil akhirah azabi dunya zabil akhirah fitnati dunya fitnatil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas salatana was siyamana wa taqasu anna wa tadarru anna wa zikrina wa qira'atal qur'anina innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal hanil fasai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.